Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Ibrani pasal 12. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Pasal Ibrani pasal 12 sama pasal 11 sama kita melihat. Jadi kita dua pasal ini kita dengan kepercayaan mengalami kepahitan, masuk ke kemuliaan. Jadi kita mesti menjalani jalan kepahitan ini. Pasal 11 percaya kepada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan belum terlihat. Jadi 1-4 kita percaya pada Tuhan. Seperti kita percaya dalam bumi ini. Jadi kita tahu di dalam dunia ini kita bukannya karena dengan firman Tuhan dijadikan, maka kemuliaan Tuhan itu bisa dinyatakan seperti bumi ini sangat nyata. Jadi kita berkata itu dengan kepercayaan melalui Abraham sampai sekarang. Jadi membicarakan Abraham, Musa yang penting, dan juga hakim-hakim, dan juga itu rasul, kepercayaan dari rasul, kesaksian dari rasul, dan membicarakan tentang keadaan saat itu. Jadi orang Yahudi yang mengalami kesulitan dan sampai di tempat ini. Mari pagi ini kita membahas pasal 12. Jadi saya tuh memberitahu ayat yang pasal 11, 39 dan 40. Dan mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Jadi dalam satu itu dalam pengembaraan, dalam digergaji dan di dalam kesulitan, dan mereka itu mengalami kesulitan, dan mereka itu ada juga mengalami kepahitan yang seperti ini. Dan orang ini dalam dunia ini tidak ada. Tapi mereka karena percaya itu mendapatkan kesaksian yang benar. Mereka itu mengalami kepahitan itu, mereka mendapatkan kemenangan dan menjalani, bisa melewati kesulitan. Tapi mereka tidak mendapatkan kemenangan. Jadi di saat mereka meninggalkan dunia ini, mereka belum melihatkan perjanjian yang diberikan pada mereka. Jadi seperti Abraham, dia dengan kepercayaan penuh dengan meninggalkan dunia ini. Tapi emang dia waktu meninggal itu sudah mendapatkan Ishak, sudah mendapat karunia dan kasih. Dan memang betul dia meninggalkan dunia ini ada tanah, tapi tanah yang untuk mengubur istrinya dan juga. Dan karena dia juga belum melihat Tuhan yang berikan perjanjiannya itu. Apakah bangsa Israel bisa mendapatkan semua tanah Kanaan? Dan Tuhan berkata, semua kamu berjalan dan tanah yang kamu pinjam Tuhan berikan padamu. Dan anak cucumu seperti langit, bintang di langit yang banyak, dan seperti pasir di laut banyak ya. Tapi saat Abraham meninggal dunia hanya satu, cuma Ishak doang. Jadi di bintang di langit cuma satu ya. Jadi pasir di laut cuma satu. Dan mana ada sebanyak bintang di langit dan seperti pasir
yang lebih banyak. Tapi dengan kepercayaan kemuliaan Tuhan dan mati pergi. Hanya melihat satu biji dan tidak melihat banyak. Dalam mata rohani, dalam mata batinia. Tapi dengan kepercayaan melihat. Jadi Abraham juga bilang ini melewatinya. Dan waktu itu percaya murid itu juga begitu dengan melewati. Mereka belum mendapatkan kemuliaan. Ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ini dalam terjemahan yang asli itu ada sedikit masalah. Ibrani pasal 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Jadi mereka memberikan kemuliaan. Itu kemuliaan yang belum mendapatkannya. Ini ada Tuhan yang Tuhan sediakan. Jadi kemuliaan itu Tuhan menjadikan lebih baik of yang kemuliaan ini. Jadi milik kemuliaan ini. Jadi Tuhan lebih dulu melihat hal yang baik, dia walaupun belum terlihat, tapi melihat dulu hal yang lebih baik. Jadi kemuliaan itu jadi untuk orang yang sudah meninggal itu mendapatkan kemuliaan ini, jadi sudah tidak seutuhnya. Jadi kita percaya dengan keutuhan dari Abraham, kita percaya Musa ada dengan keutuhan. Jadi di langit sudah mendapatkan kemuliaan. Dan kita juga melihat tuh cucunya Abraham tuh seperti laut, pasti di laut banyaknya. Jadi kemudian ini Tuhan melihat dan lebih ada kekuatan. Jadi Tuhan tuh memberikan kekuatan kita yang di depan kita. Jadi seperti Abraham, dia pun mata badan ini belum melihat, tapi melihat dengan semua kelihatan ini. Tapi pada saat Abraham pergi meninggalkan dunia hanya satu biji. Tapi itu hanya banyak, tapi Tuhan yang perlihatkan. Tapi Tuhan memberikan kemudian Abraham itu sudah terjadi dengan lebih punya kekuatan. Jadi Abraham ada seutuhnya. Jadi Tuhan membimbing Abraham masuk ke dalam seutuhnya. Jadi murid yang mati, jika dia mati, kemudian tidak terjadi. Jadi dalam roh, di dalam kemuliaan itu juga tidak terjadi. Jadi mereka tidak sempurna. Jadi orang yang meninggal pergi tidaklah sempurna. Jadi kemuliaan semuanya tidaklah sempurna. Jadi karena ada kemuliaan ini maka semuanya itu sempurna. Jadi kemuliaan ini adalah sangat penting. Jadi kita setiap orang tidak melihat kemuliaan yang Tuhan berikan pada kita. Tapi Tuhan sudah memberitahukan. Jadi Tuhan Yesus sudah muliakan dengan kita. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkannya? Jadi setiap orang juga mesti dengan percaya untuk mengejar. Maka kita masuk ke dalam pasal 12. Jadi kita bisa di pasal 12 bisa memberikan tema yang sangat baik ya. Mungkin temanya akan sangat panjang ya. Judulnya dengan kepercayaan, dengan bersabar
pengharapan, mengejar meletakkan kesulitan yang di depan, dan terus mengejar sampai ke langit dan sampai di Yerusalem, Gunung Sion, dan juga mengejar sampai ke Gunung Sion. Ini Roh Kudus, Gunung Roh Kudus, Gunung Sion, yaitu Tuhan yang di langit, langit yang di Yerusalem. Ini yang panjang ya, tema yang panjang, dan ada judul yang pendek, menentangkan jalan yang di depan. Orang yang terhadap langit dan jalan Yerusalem. Orang di saat itu, mereka dalam kesulitan, mereka mengalami banyak kepahitan, ditaruh di depan mereka kesulitan yang sangat besar. Tapi firman yang ini berkata pada kita, ya jalan ini sangatlah sulit. Tapi kita mesti mengejar, lari ke depan, melalui jalan ini sampai jalan di langit, jalan di Yerusalem. Jika kamu tidak mengejar jalan ini, kamu tidak bisa mendapatkan yang Tuhan berikan padamu, kemuliaan dari Tuhan. Kamu akan going nowhere, dimanapun tidak bisa berjalan. Cahaya musnah. Jalan yang ditentangkan di depanmu, kamu mesti bekerja dan dengan kepercayaan tinggi mengejar. Yaitu firman yang ini yang dibicarakan. Dulu waktu saya membahas Ibrani ini, pandangan saya dengan percaya tinggi untuk keluar dari Abraham, dari Mesir, dan dengan percaya keluar dari padang gurun, percayaan tinggi untuk mengejar sampai ke kemuliaan. Dulu saya berkata dengan begini. Jadi sekarang saya berkata bahwa tidak digoyangkan, langit yang di Yerusalem tidak tergoyangkan. Jadi seperti dulu yang menulis email ini dengan ini tidak tergoyangkan, kerajaan yang tidak tergoyangkan dan sangat penting. Firman ini saya membagi sebagai 3 bagian. Ayat 1-7. Bersabar dengan jalan kesulitan, seutuhnya bersabar. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu menentangi kita dan berombak dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, dan sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dan pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Itu Ibrani pasal 12 ayat 1-4. 你们要思想，免得疲倦灰心。你们與罪惡相爭，還沒有到抵擋到流血的地步。第4節同第5節之間，第5節係沿住第4節嘅未完嘅。第4節。Ayat 4 dan ayat kelima ada kaitannya, dihubungkannya. Tapi kata ini belum berakhir dan terus disambungnya tidak putus ya. Tapi karena ini kita karena membahas kali dibagi. Jadi dengan sepenuh hati berlari dengan bersabar untuk mengejar.
Itu dalam seutuhnya bersabar itu dalam bersabar ya. Dan tujuannya itu kosakata itu mengejar. Lan itu lari mengejar ya. Jadi itu mengejar jalan yang di depan itu mengejar jalan yang kesulitan yang di depan. Jadi kalau dikata itu konsepnya itu perlombaan. Jadi kita mengikuti suatu jalan. Itu dalam saat itu tuh kesulitan yang di depan. Jadi karena situ kita banyak tuh kesaksian di dalam kita ini. Jadi mungkin ini sudah mengejar habis. Itu sudah mendapatkan satu kemuliaan itu mereka sudah meninggalkan dunia ini. Karena kemuliaan ini ada benar dan ada kekuatannya. Jadi kita percaya orang itu tidak sempurna. Tapi firman Tuhan sama seperti bumi ini ada nyata. Jadi dunia ini datang dari Tuhan, semua seutuhnya, dan mereka mengejar jalannya ini. Jadi kita banyak tuh kepercayaan, kesaksian orang itu mengiring kita. Jadi sama juga meninggalkan semua beban. Itu melepaskan semua beban itu dari kosakata. Itu mengejar. Jadi banyak orang yang bersaksi mengiring kita. Bagaimana kita mengejar ada jalan di depan kita atau jalan kepahitan. Bagaimana mengejar? Jadi melepaskan semua beban. Jadi kita banyak kesulitan, banyak yang kita mesti kita pikirkan ya. Tidak ada keamanan, kita melepaskan semua beban. Jadi lepaskan semua dosa kita. Bagaimana kita mengejar? Jadi kita melepaskan semua beban yang mengikat kita. Jadi kita mengharapkan Tuhan di dalam kepercayaan kita itu Yesus. Dan kepercayaan itu di dalam Yesus. Dan berharap look into. Jangan melepaskan beban berat. Dan melepaskan semua dosa kita. Dan juga melihat tuh langit Yesus. Look into Yesus. Yesus itu siapa? The leader and completer of faith. Ia menciptakan. Jadi kita mengharapkan Yesus leader, ketua yang percaya, pencipta yang punya kepercayaan. Ya, seorang pencipta yang punya kepercayaan. Itu kepercayaan yang seutuhnya. Kita memandang padanya, memberi kita kepercayaan dan memberi kita lebih bertambah kepercayaan, dan kita sampai mengejar sampai ke langit. Jadi meletakkan beban, meletakkan kejahatan, memandang pada Yesus, begini mengejar. Ya, karena mereka satu sukacita di hadapan kita, melepaskan semua kedukaan, memandang Yesus bagaimana kita mengejar. Dan mereka sukacita di depan kita. Ya, sampai yang depan itu ada satu pasang. Jadi mengejar, meletakkan semua kesulitan kita. Depan berkata itu melepaskan semua kesulitan.
Tapi Yesus bekerja di dalam kesulitan, berada di dalam kesulitan, tapi melihat sukacita yang di depan. Tapi melihat itu sukacita, yaitu Yesus. Jadi melihat tuh, jadi bisa mengejar kesulitan itu, tapi dia melihat di depan ada sukacita. Tapi melihat tuh langit yang di atas, Yerusalem yang di atas langit. Waktu di dalam kayu salib dan mengajar kesulitan, di saat di dalam penjara, di dalam ditangkap dan dipukul dan dianiaya dan dihina, dia menahan semua kesulitan ini. Dia melihat langit, kemuliaan dia di langit, langit Yerusalem yang di langit. Dan ini mengalami pengalaman seperti ini dan duduk di tata sebelah kanan Allah dan mendapatkan kesunyian dan mendapatkan kerajaan yang tidak tergoyangkan, dan dia menahan semuanya dan melihat sukacita yang di depan, maka bertahan, bersabar untuk mengejar. Maka kita juga sama mengharapkan pada Yesus ini. Jadi Yesus ini kita mesti berpikir padanya, karena dia mengejar dengan begini. Kita pikiran kita supaya kita tidak lelah dan kecewa, ya, supaya kita tidak menghilangkan punya pengharapan. Jadi dasar kesulitan ini kita mesti menengokkan Pak kita, menengok pada Yesus dengan kepercayaan Yesus untuk menciptakan, dan berpikir bagaimana kita berlari. Dan di depan kita belum sampai darah bercucuran. Jadi ini tidak sampai mencucurkan darah. Kamu belum sampai dalam keadaan Yesus. Kenapa kamu mesti melepaskan semua, dan kita mesti tetap mengejar. Dan saya ingat satu film, yaitu kereta api, ya, dia terus berlari sampai 400 km mengejar sampai ke langit. Jadi dia bukan orang yang berlari 400 km ya, tapi untuk menjaga hari Sabat. Jadi dengan hari Sabat mesti memuji, dan dia terus berlari karena dia adalah yang 100 km. Saya lupa 100 km atau 200 km, tapi saya lupa ya. Dia terus berlari dan mengejar. Dan Inggris punya pemimpinnya, Inggris sebenarnya, kamu tidak mengejar ya, berlari. Kamu sudah hari akhir, kenapa kamu tidak keluar untuk bertanding? Saya tidak untuk berlari, saya ingin memuji Tuhan. Kalian itu paham ya? Ini tentang dunia ini. Minggu depannya lagi ya untuk hukum 10 firman Tuhan yang perintah yang keempat ya. Minggu ini yang khotbah Pastor Simo. Dan terus bekerja. Kamu tidak dari kamu berlari ya. Jadi kenapa tuh mesti tukar untuk berlari? Saya juga lupa. Akhirnya berlari sampai 400 km. Bukannya tujuan untuk berlari, dan berkata boleh, baik saya untuk pergi berlari, dan akhirnya Tuhan memberkatinya, dan akhirnya mendapat juara pertama. Jadi untuk berlarinya begini, jadi memandang dari langit, tuju pada untuk berlari. Dan kita juga untuk berlari jalan yang di surga itu kita juga sama dengan begini. Dari dalam berlari ini kita juga bertahan untuk dinasihati ya. Kita juga mesti bertahan untuk mendapatkan nasihat dari langit. 5 sampai 11 ya. Jadi mengadakan
pengajaran dari Allah Bapa. Jadi saat kita berlari ini ada masalah, karena kita berlari itu sangat tidak baik. Tapi pelatih juga akan mengajar kita bagaimana kita berlari ya. Dan Allah yang akan mengajar kita bagaimana kita berlari dan bagaimana kita berlari. Dengan ini sangat kekuatan tangan yang lemah dan lutut yang bergoyang. Jadi berlari dengan sangat lelah. Jadi dengan betul lemah kita mesti kuatkan dengan jalan kita. Dan biarpun jalan yang sudah bengkok ya kita mesti meluruskannya. Berusaha hidup damai. Ayat 14 berusaha hidup damai dengan semua. Ya, dengan cara kekudusan. Ini mengejar itu kekudusan, itu peace, itu kudus. Jadi dengan damai ini lebih baik. Yaitu damai yang di atas langit. Itu menghasilkan damai ya, buah kedamaian. Itu dalam pengajaran itu menghasilkan buah kebenaran ya, kedamaian. Jadi kamu mendapatkan satu buah kedamaian ini akan tidak berjalan dalam jalan ini. Semua jalan ada jalan mati dan tidak ada damai. Yang kamu kejar itu yaitu kebenaran. Damai itu yang sesungguhnya. Itu mengejar damai. Ada jalan yang hidup berdampingan dengan Tuhan. Itu maka mempunyai satu kebenaran, mendapatkan suci, kekudusan, mengejar damai, dan terus berlari mengejar. Dan kita sampai ke ayat 18 sampai 24. Terus ke Gunung Sion sampai ke Yerusalem. Kita bukannya berlari sampai ke gunung yang tidak bisa kita jamah ya, terlihat. Di saat itu Tuhan berkata, kamu takut, kamu memohon pada Tuhan supaya jangan berbicara. Ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bait Sion, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Waktu itu Musa membawa kamu sampai ke Bukit Sion. Sampai di Bukit Sion kamu tidak berani mendengar Tuhan berbicara, karena kamu takut, karena kamu menyuruh Tuhan jangan berbicara kepada kamu. Tapi kamu ada sangat takut. Kamu ikuti jalan kekuatan Yesus ini, tapi Tuhan sudah meluluskannya supaya kamu tidak takut sampai di surgawi, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kemuliaan Tuhan. Begitu Tuhan membimbing kamu. Kami bukannya kembali kepada Gunung Sion, tapi kita datang ke Bukit Sion. Tapi Bukit Sion itu di mana? Yaitu Tuhan yang sempurna. City of the City, itu kesempurnaan dan selalu ada. Itu keadaannya Tuhan. Tapi Tuhan ada Tuhan yang hidup. Itu ada dan nyata. Dengan ada yang nyata ini Tuhan, yaitu Yerusalem surgawi, pada beribu-ribu malaikat, yaitu yang diserunya dari surga, dan juga setiap roh yang dikumpulkan. Jadi Tuhan yang seutuhnya
yang di surga, yang juga darah yang diberikan dari Yesus. Itu darah yang bicara yang maka kita mesti percaya. Jadi kita mengejar sampai Yerusalem yang surgawi, dan Tuhan akan terus berbicara. Di dalam pengajaran ini, tengah ini akan terus berkata padamu dan akan mengajar padamu. Kita adalah lemah, kita mempunyai, kita suka dalam kekecewaan, tapi Tuhan akan mengajar kita. Maka kita mesti mendengarkan firman-Nya, dan kita mesti terus menghadapkan pada Yesus. Ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Mengungkapkan satu kali lagi, menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dan Tuhan berkata, aku menggoncangkan bumi. Bukan hanya menggoncangkan bumi, tapi menggoncangkan langit. Jadi cara yang kita kejar ini, jadi taruh kesulitannya di depan kita. Jadi apa yang terjadi? Itu menggoncangkan bumi. Tapi kita di dalam goncangan, saudara-saudara semua, kita di dalam keadaan saat ini, kalian tuh merasakan goncangan. Jadi kamu mulai saya tuh goncang, maka kamu goncang-goncang. Ya, saya bahas ini ada goncangan dari masyarakat, itu negara dari apa wabah penyakit dan juga goncangan dari perekonomian. Jadi sini di Hong Kong tuh dalam itu perekonomian. Jadi kita mengalami banyak goncangan, maka di dalam 2.000 triliun ya. Jadi mungkin akan pencatatan dari perekonomian ya akan 1 triliun. Dan semua ini karena goncangan ini. Di dalam keadaan saat ini, dalam goncangan ini, kita semua itu dalam goncangan ini. Ini sebenarnya dalam kesulitan. Kita terus hadap kita ada kasus kesulitan. Di dalam goncangan ini, kamu bagaimana melakukannya? Kamu pergi berimigrasi, sama juga ada goncangan. Di dalam goncangan ini, kamu meninggalkan kepercayaan kamu. Jadi waktu pertama kali ini banyak orang tuh merebut tisu, merebut masker. Ini semua juga bukan. Di dalam goncangan ini, di jalan ini, kita mesti melewati, kita mesti bertahan, kita mesti mengharap, kita mesti dalam pengajaran jalan ini. Kita sampai ke jalan Yerusalem surgawi. Tuhan akan terus berkata, kita akan menjadi terjadi. Jadi selama ini kita tahu, bukan hanya bumi goncang, langit juga goncang. Kita menghadapi itu terakhir. Itu bumi, goncangan bumi dan goncangan langit. Dan Tuhan di sini bekerja. Jalan yang dentangkan di depan kita, jalan yang Tuhan dentangkan di depan kita. Dan sini terus berkata, Yesus menjadi kesulitan jalannya. Tuh jalan ini ada Tuhan dentangkan buat dia. Jika bukan Tuhan yang memberikannya, tidak bisa memberikan. Kita dalam jalan kesulitan ini adalah jalan yang goncangan dari surgawi untuk dalam surga, itu jalan dalam Yerusalem. Tapi Yesus di dalam Getsemani dan berkata pada Tuhan, Tuhan jadilah atas kehendakmu bukan atas kehendak saya. Kamu sudah jalan saya jalan. Dan atas semua itu ada dalam kuasa dalam Tuhan. Yesus meletakkan semuanya dengan sukacita dan jalan
melewatinya. Jalan ini, jalan kesulitan ini, jalan kesulitan. Kita sekarang mengalami semua goncangan ini. Bukan hanya goncangan bumi, tapi goncangan di langit. Dan semua goncangan ini itu akan merusakkan jalan yang dalam kerajaan ini. Di dalam goncangan ini perlahan-perlahan kita akan mengalami kerajaan Tuhan. Dan saat kematian Yesus, kerajaan Tuhan itu dimuliakan, dinyatakan, dan juga mengalami semua kesulitan ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan kerajaan Tuhan akan terlihat. Dan di saat di dalam keadaan kita ini, ayat 28 sampai 29 yang tema kita ini sangat penting. Jadi karena kerajaan kita pegang pada kasih karunia itu, jadi kita mesti bertahan dalam jalan kesulitan ini. Kita berlari sampai di Yerusalem. Jadi sekarang ini bagaimana kita melakukannya? Di depan sudah berkata, dengan percaya kita berlari, bersabar dengan berlari. Dan satu lagi yang sangat penting. Dan ini dua ayat ini ada kaitan dengan pasal 13. Kita mesti berpegang kasih karunia Tuhan. Ini kasih karunia apa? Jadi karena kita menengok kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ayat 29 sudah sangat tidak ada kaitannya. Kenapa Tuhan adalah api ya? Sebenarnya ada maksudnya ya. Jadi depan berkata dalam kesulitan ini Tuhan ada menggoncangkan bumi ini, kerajaan ini, tapi kerajaan ini yang tidak tergoncangkan. Jadi berkata itu tidak bisa menggoncangkan kerajaan. Jadi Tuhan menggoncangkan bumi, Tuhan ingin memberikan kita itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi semua goncangan ini itu supaya kerajaan yang tidak tergoncangkan dimuliakan. Dia ingin memberikan pada kita kerajaan yang tidak tergoncangkan, supaya kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kosakata ini jadi sekarang ya. Jadi bukannya kata Thanksgiving. Itu bukan kata-kata itu. Itu terjemahan yang asli itu berpegang Yesus. Jadi berpegang pada kasih karunia. Jadi kita sudah mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kita mesti menerima satu kasih karunia, itu mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan dengan ini kita melayaninya. Sekarang ini kita di dalam goncangan ini kita mengambil keputusan dan kita berjalan depan satu langkah yang kita kejar, buat kedamaian, kita bertahan bersabar dengan semua ini, mengharapkan pada Yesus dalam keadaan ini. Jadi Tuhan itu kerajaan yang tidak tergoncangkan diberikan pada kita. Kita tuh mesti memegang semua kerajaan yang tidak tergoncangkan ini, terus berjalan di depan dengan kekudusan untuk menjaga doa kita. Kita
datang kepada Yerusalem surgawi, dengan ini melayaninya dengan kudus, memuji kudus. Saya bukannya tidak baik, tidak hebat, tidak baik. Itu memuji. Saya takut. Kamu adalah kudus, maka saya memujimu. Karena Tuhan adalah api. Tuhan adalah api. Jadi kita mesti begini melayaninya, memujinya. Tuhan adalah api. Jadi keadaan ini bumi akan tergoncangkan dan langit dengan ini akan tergoncangkan. Tuhan adalah api. Tuhan akan menghanguskan semua yang bukan menjadi kerajaan surga. Kerajaan surga itu terlihat. Kita mesti dengan ini tuh melayani Tuhan, supaya kerajaan Tuhan tuh terlihat di dalam diri kita. Karena semua itu dalam diri kita ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini adalah Ibrani pasal 12 yang dibicarakan. Jadi kita mesti berpikir dari kita bagaimana di dalam bumi ini mengalami goncangan dan langit pun goncang. Ya, langit digoncangkan dan kerajaan setan juga tergoncangkan. Kekuasaan setan juga tergoncang. Semua kekuasaan kegelapan dan juga iblis juga tergoncang. Jadi kerajaan Tuhan tuh akan terlihat. Dan saya tuh di saat Tuhan memanggil saya pulang ke Hong Kong, dan saya akhirnya pulang ke Hong Kong. Dan sampai di Hong Kong, sampai di hotel, saya langsung berlutut di dalam di hotel tanah. Saya dalam bumi ini saya berkata pada Tuhan, saya berkata, Tuhan, saya sudah kembali. Dan saya melihat tuh kamu bekerja. Saya mohon engkau perlihatkan pekerjaanmu. Dalam jalan yang di depan saya itu saya hanya tetap mengikutimu. Dan saya melihat Tuhan menyatakan, memperlihatkan di dalam roh saya melihat tuh malaikat. Itu yang malaikat yang tua, penuh dengan otot dan membungkuk, menarik. Satu kaki menginjak bumi, satu kaki menginjak laut. Saya itu melihat itu adalah malaikat yang menjaga gereja 611. Tuhan membimbing. Jadi malaikat pelindung ini memberikan badan dan melihat Tuhan dan melihat tujuan, batu arah, melihat kekuatan. Dan saya mengikutinya. Sampai sekarang 20 tahun saya mengikuti. Di dalam 20 tahun ini saya mengalami banyak mukjizat. Tuhan tidak memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan berikan pada kita. Saya tuh memegang kasih karunia ini, itu kasih karunia yang tidak tergoncangkan. Tapi gereja 611 adalah gereja tidak tergoncangkan kasih karunia ini. Kasih karunia ini bagi apa? Walaupun dunia ini bagaimana goncang, setiap goncangan itu membimbing kerajaan ini lebih besar. Saya melihat satu pengalaman tahun 2007 waktu kita tuh masih di North Point ferry yang waktu itu pemilik rumah itu dalam 3 bulan mesti pindah. Waktu itu kita ada 1.300 orang. Kita tuh mesti pindah ke mana sangatlah sulit ya. Di situ saya sangat lemah. Saya langsung telepon ke orang yang saya kenal yang punya kekuasaan. Saya telepon untuk 2 orang. Itu adalah pemerintah yaitu pengusaha. Dan 2 orang ini berkata, kamu mengadakan Yesus, saya tidak bisa membantu kamu. Dan saya sampai di hadapan Tuhan.
Saya mengaku dosa. Saya sangat lemah. Dan saya di hadapan Tuhan, saya berkata, saya serahkan padamu. Saya percaya Tuhan yang kau berikan pada saya. Dan saya berdeklarasi, Tuhan, kamu menyusahkan kembali. Kamu akan bekerja karena kamu berkata kamu akan bekerja di Hong Kong. Sekarang saya dalam kesulitan. Saya ada 1.300 orang pergi kemana untuk berbakti. Di Hong Kong bagaimana mencari tempat yang sangat besar. Saya mengadakanmu. Saya tidak lepaskan, saya tetap berdoa. Dan saya itu saudara Yuksan itu mendapatkan saya Fuli dari Chewan. Dan Tuhan kata ini tempat ada adalah sentral ini, Hong Kong ini, maka kamu pindah ke sini. Jadi saya ingin membuatkan gereja 611 menjadi itu sentral. Itu penting. Saudara-saudari kita lihat, kita sampai tempat ini kita mendapatkan punya. Kalau sampai di tempat ini apa ferry dalam Nopal itu tidak bisa berkembang. Dan Tuhan dengan semua tempat ya diberikan dan juga saudara berikan. Dan bulan September pindah ke sini. Melalui tiga perahu ya dari pantai Nopal ya sampai sini, sampai jalan sampai ke Chewan. Jadi dari situ kita jalan ya. Jadi polisi membuat jalan buat kita sampai di tempat ini dan bersama untuk berute di sini dan juga berteduh. Dan satu berkata satu kata, Tuhan, saya sudah datang. Kebersamaan Tuhan itu hadir dan sama 1.000 orang itu mengalami. Itu saudara-saudara semua itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Walaupun sepertinya diusir dalam sangat sulit, tapi kita terus berjalan, tetap jalan ke depan dengan kepercayaan, bersabar. Sebagai gereja kita tambah tegak, kuat. Kita mengalami kebersamaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu di tengah-tengah kita lebih diperlihatkan. Saudara-saudara semua bersama mengalami itu kepercayaan. Dan sampai sekarang kita lebih baik, tambah lebih baik. Saudara-saudara semua, dalam keadaan ini ada satu percobaan mengalami itu goncangan di bumi. Dalam keadaan sangat ini, kita mesti tetap dengan percayaan dan bersabar dan jalan di depan. Menjaga semua kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita. Kerajaan Tuhan di saat kita jalan akan diperlihatkan. Kita dalam roh, di dalam bumi kita berjalan tidak mudah. Tapi kita sampai ke surgawi Yerusalem mendapatkan kasih karunia Tuhan dan bantuan Tuhan. Memohon Tuhan memberkati setiap orang. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kita dalam kesulitan kita ada pengharapan, kita tetap menghadap Kamu dan kita bersama memuji Tuhan Yesus. Haleluya.以坚韧的心向前奔跑，那摆在我们前面的路程。让我们专心仰望耶稣，那清醒的船是完成着，以合一的心比纯忍耐，奔跑我们前面的路程。让我们专心依靠耶稣，旷野中的安慰引领着。喜乐的心，并存盼望，奔跑我们。
Mari kita bersama kita berdoa dan kita sambil nyanyi, kita berkata pada Tuhan, kita tetap mengharapkan padamu. Kita Tuhan yang seutuhnya, tapi tetap mengharapkan padamu. Betul dalam keadaan bagaimanapun juga, dan kita tetap memujimu. Haleluya. Tuhan, Engkau bantu kami. Bila dalam ini kami ada kekuatan, tadi kita tetap mengandalkan dunia. Haleluya. Tuhan, dengan sukacita dan sukacita Engkau berikan di tengah-tengah kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, berterima kasih padamu. Tuhan adalah Tuhan memberi cara kita tuh yang Yesus. Karena goncangan kita sudah ini, kami bersama dengan kami. Yesus yang bersama dengan kami. Kami bersama Tuhan dan bertahan bersama dengan kesulitan ini. Saudara-saudara semua kita bersama ini, kita berbuka mulut kita memuji Tuhan kita berterima kasih pada Tuhan Yesus. Dan terima kasih yang Tuhan mencipta dalam tengah. Dan kita menjadi dalam kehidupan kita, dan contoh dalam kehidupan kita, melepaskan dengan dirinya bagaimana bertahan dalam kesulitan, dalam kepahitan ini, dan pengharapan ini adalah contoh bagi kami. Tuhan, kami memuji-Mu, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Kami bisa mengikuti jalan-Mu. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Dan kami berkata berterima kasih padamu. Yesus, kami berterima kasih. Kan Yesus, karena-Mu. Dan sendiri kami dalam kesulitan sekarang menjadi contoh di dalam kami. Dan terima kasih dalam kehidupan ini lebih banyak lagi menjadi kesaksian. Bagaimana mengikuti-Mu. Bagaimana dalam goncang ini kerajaan yang tidak tergoncang. Terima kasih memuji-Mu, kami berkasih, kami memuji, terima kasih karena Engkau, karena tangan-Mu yang memberi kami, karena memberikan kami kepercayaan ini supaya semua nyata. Dan kau menyertakan satu lagi kemudian pada kami. Tapi kami memberikan kasih lebih besar untuk memuji-Mu dan berterima kasih. Tuhan Yesus, kami terima kasih dan memuji-Mu. Bukan hanya itu menjadi contoh bagi kami, dan itu memberikan satu kesaksian dalam kehidupan kami. Dalam bumi ini ada kepahitan, kami bisa mengalami setiap kepahitan, kami bisa melewatinya. Saudara-saudara semua di dalam kehidupan kita mengalami banyak kepahitan, kesulitan kita. Tuhan berkata pada kita letakkan semua beban ini bisa kita letakkan. Tuhan itu berkata tuh, yang beban berat itu datang padaku mendapatkan satu damai. Dan saat ini beban beratmu kamu sertakan, dan kamu dan
berunggu adalah perekonomian dan juga dalam keluarga, beban dari pekerjaan, dalam wabah penyakit ini, dalam perekonomi ini, beban satu-satu ini yang di dalam pundakmu. Dari saat ini, beban ini kita letakkan dan kita serahkan pada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan berkata, saya bersedia menanggung semua bebanmu. Di saat ini kita berdoa, di dalam hatimu yang berunggu di bebanmu, beban ini kamu serahkan pada Tuhan. Dan saat itu dalam kehidupan kamu di dalam dosa, kamu juga meletakkan dosa ini. Kita mesti lepas dari dosa ini. Orang itu yang bertemu pada Tuhan, dan kita dosa ini kita seluruhnya kita serahkan pada Tuhan. Mohon Tuhan memberikan kita kekuatan bisa melewati dari dalam dosa ini. Dan Tuhan berkata, kudusan ada dalamku, kamu mesti kudus. Juga tidak bisa. Ini ada kemuliaan Tuhan. Kita bukan murid, kita berdoa. Kalau semua beban ini dan beban berat ini kita serahkan pada Tuhan. Kita menjadi dalam jalan depan ini. Kita berbuka murid itu dalam. Kita berkata dalam pikiran kita bisa tidak lepas itu. Kita berbuat murid itu kita berdoa, kita serahkan pada Tuhan. Dan menserahkan semua ini berbahasa ini dan Tuhan akan bisa menyelesaikannya. Dan Tuhan kekuatan anggota sel saya serahkan padamu banyak dan Tuhan memberikan suatu kesabaran dan beban ini saya serahkan benar-benar dalam menghadapi, memberikan kami kekuatan di dalam kehidupan kami seperti Yesus di dalam mengalami kesulitan ini kami bisa tetap bersabar. Kalau kita tahu wabahnya kita tahu sampai kapan, tapi kita bisa mengalami dan Tuhan memberikan kami kesabaran, hati kesabaran. Kami betul kepercayaan ini menghadapanmu, yaitu Yesus yang berkarya. Berarti kita bisa berikan suatu kesulitan, semua beban dan semua dosa kami bisa berarti. Tuhan, kau bersama dengan kami. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih memberikan tuh kesabaran yang dari surga Engkau berikan dalam diri kami. Tuhan, kami mengharap dari Yesus yang surgawi. Tuhan Yesus, terima kasih. Anakku jangan angkat enteng dirikan. Jangan putus asa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengalami masalah dan satu goncangan. Kamu di sini bekerja. Kadang mengendalikan semuanya. Kau melihat. Tuhan, bantu kami melewati semua beban, semua dosa dengan terus bersabar. Di saat mendapat pengajaran, kami tetap terhadapmu ada kepercayaan. Tuhan, kami mengandalkan-Mu. Kamu datang sampai ke Bukit Sion, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat. Tuhan, bantu kami menjamkan mata, menengokkan kepala, supaya roh kami itu mengharap Yerusalem surgawi. Tuhan, Engkau buka mata kami. Kami akan melihat Yerusalem surgawi, yaitu surga Bukit Sion yang panglima. Kami tidak melihat tuh yang kita lihat itu. Kita tidak lihat beban yang di dalam bumi ini, tidak melihat tuh kesulitan dalam ini, tidak goncangan dalam bumi. Tapi kami hanya tertuju, mata kami tertuju adalah Yerusalem surgawi, dan beribu mereka untuk mengelilingi, memuji, bernyanyi, sujud pada Tuhan yang kudus. Kami mengharap padamu. Tuhan, Engkau buka roh mata rohani kami, supaya dalam roh mata kami memuji-Mu. Terang wajah-Mu menyinari kami. Tuhan, kami mau melihat mata-Mu.
Kamu ridho, Engkau memberitahu kami. Engkau tahu kesulitan kami. Engkau tahu kelemahan kami. Engkau tahu kekhawatiran kami. Engkau tahu kami dibelenggu oleh dosa. Beribu-ribu malaikat surgawi melindungi kami. Tuhan, kami menengokkan mata untuk memuji-Mu. Tuhan, kami itu mendapatkan kekuatan dari surgawi, Yerusalem surgawi. Tuhan, kami mengharap padamu. Saudara-saudara semua, kita menengokkan kepala kita menengok pada Tuhan. Kita berkata pada Tuhan, kami datang mengikuti-Mu. Kami tetap mengikuti-Mu. Tuhan, kami berharap padamu. Tuhan, roh kami sampai ke Yerusalem mendapatkan pengampunan, mendapatkan bantuan. Saudara-saudara semua, kita berpegang kasih karunia Tuhan. Kerajaan Tuhan tidak tergoncangkan. Tuhan, kami mengharap padamu. Mohon Kau ampuni kami, bantu kami. Tuhan, kami memuji-Mu dengan hati yang suci, memuji-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Dan kita bangkit berdiri bersama. Kita dalam tata surgawi, kami memuji-Mu.主，我
Yang sekarang kesulitan yang kita hadapi sekarang ini, kesulitan ini yang Tuhan beri di hadapan kita, supaya kita mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bumi bergoncang, langit juga bergoncang. Kerajaan yang tidak tergoncangkan akan terlihat. Itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan berpegang kasih karunia, supaya Tuhan yang inginkan dengan sepenuh hati yang kudus memuji Tuhan. Sebab Allah kita adalah api. Dan saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita. Kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan, yaitu menahan kasih karunia, pegang kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita, dan kita menaruh kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita. Roh Kudus mohon memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan, berikan pada kita. Dalam keadaan seperti ini, kita tahu Engkau berkuasa. Bumi bergoncang. Engkau menggoncangkan bumi dan Engkau menggoncangkan langit. Tapi kerajaan yang tidak tergoncangkan dimuliakan, dinyatakan. Di saat langit dan bumi goncang, betul, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu diberikan pada diri kami. Sesuai kami menghadapi goncangan ini, di dalam kami ada damai, ada kekudusan, kekuatan. Tangan kami ada kekuatan, kaki kami ada kekuatan. Mata kita tertuju melihat pada Yesus. Kita mempunyai kepercayaan, punya pengharapan. Pagi ini berhari, Allah Bapa, kasih karunia ini Kau berikan pada kami. Kami mengalami. Sekarang ini dunia ini dalam goncangan, perekonomian bergoncangkan, tapi kerajaan Tuhan di dalam dirimu dimuliakan, lebih diperlihatkan. Kalau Tuhan dalam kerajaan tidak tergoncangkan, kasih karunia berikan padamu, menerima, supaya kita tidak takut dengan goncangan, melewati goncangan. Tahun 2021 kita kemenangan dan kemenangan, lebih besar goncangan, kita ingin mendapatkan kasih karunia, yaitu kerajaan, kasih karunia kerajaan. Tuhan menggoncangkan bumi dan langit, bukannya untuk membuat kamu goncang pergi, membuat goncang kamu sampai rusak, bukan. Supaya kerajaan surga di dalam dirimu terlihat. Anakku, di dalam kasih karuniamu, engkau berpegang kasih karunia Tuhan. Kamu tidak tergoncangkan, kamu tidak rusak, tidak berok, tidak bengkok. Tuhan bersama denganmu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita terus lagi memuji pujian. Saudara-saudara menerima kerajaan dari surga, tidak usah goncang. Jadi kita mesti lari, kita berlari, jangan berok ya. Dan kita seperti kereta api itu terus berlari, dan kita bernyanyi dan kita berlari. Dalam kita seumur hidup kita, bagaimana berudakan ini, kita mengejar dalam Tuhan yang berikan kerajaan, damai dari kerajaan. Dan kita terus bersama lagi dosa.
berlari. Tuhan kami, apa yang kami kerjakan sekarang kamu mengenang. Supaya apa yang kami kerjakan sini dalam roh juga dijadikan dan juga dalam dunia ini terjadi. Saudara semua, lagu tetap bernyanyi dan juga ada jadi kita mesti mengikuti dia terjun pada Yesus, jajan dengan Yesus, mengharap pandang Yesus. Kalau mau yang di samping kamu, hati yang sukacita mempunyai pengharapan. Haleluya. Berkati kalian, kita harus melakukan olahraga dengan baik, dan kita ketemu lain kali.